Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami, Stambuk A241-19005, kelas C, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai percobaan 4, yaitu impuls. Adapun tujuan pada percobaan kali ini yang pertama, menganalisis grafik hubungan antara gaya dan waktu. Nah, artinya kita akan meninjau bagaimana hubungan antara gaya dan waktu. Yang kedua, menentukan perubahan momentum. Setelah melakukan percobaan, kita akan menentukan perubahan momentum dengan data yang ada. Dalam fisika, momentum didefinisikan sebagai besaran yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Besarnya momentum bergantung pada massa benda dan kecepatan benda. Secara sistematis, momentum dapat dituliskan dengan P sama dengan M kali V, di mana P ini merupakan momentum, M merupakan massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Dari rumus tersebut, kita ketahui bahwa momentum sebanding dengan kecepatan benda, dan arah momentum akan sama dengan arah kecepatan benda tersebut. Maka, semakin besar kecepatan benda, maka semakin besar pula momentumnya. Sedangkan impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya itu bekerja. Secara sistematis, impuls dapat dituliskan dengan I sama dengan F dikali delta T, di mana F adalah gaya dan delta T adalah selang waktu. Berdasarkan hukum 2 Newton yang menyatakan bahwa besar gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan perubahan momentum benda tersebut. Hubungan antara impuls dan perubahan momentum dapat dituliskan secara sistematis seperti ini. Hubungan antara impuls dan momentum dijelaskan pada teorema impuls momentum yang menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum pada benda tersebut. Hukum kekekalan momentum menjelaskan bahwa jika dua buah benda saling bertumpukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda bernilai sama dengan peningkatan momentum pada benda lain. Jika gaya impulsifnya yang termasuk berubah terhadap waktu, maka bisa kita lihat di samping grafik F terhadap T-nya. Nah, nilai impulsifnya ini merupakan luasan raster di bawah grafik F terhadap T. Jika benda A dan benda B saling bertumpukan, maka di sini berlaku hukum 3 Newton. Sebagai contohnya, pada permainan bola biliar, sebuah bola A menumbuk bola B. Bola A tadi memberikan gaya pada bola B, dan bola B tersebut akan bereaksi atau bergerak dengan gaya yang sama terhadap bola A, tetapi arahnya berlawanan. Berdasarkan hukum ketiga Newton yang menyatakan bahwa jika benda A memberikan gaya terhadap benda B, maka benda B akan memberikan gaya lagi terhadap benda A dengan sama besar, namun arahnya berlawanan. Di mana hukum ketiga Newton ini berlaku pada permainan bola biliar? Nah, untuk gaya aksinya berlaku pada bola A yang memberikan gaya terhadap bola B, dan untuk gaya reaksinya yaitu berlaku pada bola B yang bergerak atau bereaksi karena adanya gaya dari bola A. Apabila tumpukan tersebut berlangsung selama selang waktu tertentu, yang berarti bahwa
lamanya gaya yang bekerja pada benda A sama dengan lamanya gaya yang bekerja pada benda B. Selama peristiwa ini, kita akan memperoleh hubungan F12 kali delta T sama dengan minus F21 delta T. Atau bisa kita tuliskan secara sistematis seperti ini. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan impuls ini, yang pertama, Paskar sistem 1,2 meter, di mana Paskar sistem 1,2 meter ini merupakan trek sebagai lintasan Paskar. Yang kedua, ada Paskar. Paskar merupakan kereta atau mobil-mobilan yang akan diamati gaya yang bekerja padanya. Kemudian ada 850 universal interface, di mana 850 universal interface ini berfungsi sebagai penghubung antara software Pasco Capstan dan komputer. Kemudian ada software Pasco Capstan, di mana software Pasco Capstan ini berfungsi untuk menampilkan grafik atau kurva beserta nilainya. Kemudian ada light spring dan heavy spring bumper, di mana light spring dan heavy spring bumper ini merupakan sebuah pegas untuk memantulkan Paskar setelah mencapai sensor gaya. Kemudian ada force sensor, di mana force sensor ini biasa kita sebut dengan sensor gaya. Nah, sensor gaya berfungsi sebagai pendeteksi gaya yang bekerja pada Paskar. Kemudian ada photogate bracket dan photogate head, di mana photogate bracket beserta photogate head ini berfungsi untuk mengukur kecepatan pada Paskar. Kemudian ada mass balance, di mana mass balance ini berfungsi sebagai penambah beban pada Paskar sebesar 0,25 kg. Kemudian ada force accessory bracket dan ada smart timer picket fence.